Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala madah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda bapak ibu sekalian? Boleh responnya seperti biasa. Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Oke, ulang sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Harus gitu ya. Dan sekali lagi, apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Mana tangannya nih? Tangannya mana tangannya? Oke, alhamdulillah. Kenapa sekali lagi saya ulang lagi nih? Alhamdulillah, tangan saya masih bisa digerakkan ya Allah. Luar biasa, yang kiri juga ya Allah. Dahsyat, ini juga ya Allah bisa ngepel gitu ya. Syukur, kita harus syukur dan penuh ekspresi. Ya, apalagi hari ini setelah tadi aktivitas yang dahsyat ya. Hari Sabtu itu kan kalau kata Mas Adi Gunawan saatnya berbakti pada ortu. Nah, juga bisa diartikan saatnya saling membantu. Nah, tadi kita sudah saling membantu hari Sabtu. Ada yang bantu suami, ada yang bantu istri, ada yang bantu orang tua, ada yang bantu teman. Nah, agenda anak tadi bantu seorang teman yang memang saat tadi sedang bisnis gitu. Minta ditemenin, kita buat video, buat ini, oke siap, membantu muliakan mereka. Alhamdulillah seneng banget mereka. Ada tadi ya anak, ada yang ngirimin apa namanya bibit anggur, Masya Allah, dapat kiriman bibit anggur, nanti menanam anggur. Juga ada beberapa hadiah lah kiriman, Insya Allah nih. Jadi Sabtu saatnya saya membantu. Tadi kita udah membantu. Alhamdulillah tadi kami di KSS juga Zoom untuk awalan kelas webinar KSS Komunitas Sahabat Sehat juga berjalan lancar. Dan ternyata Dr. Agus Rahmadi baru kenal MR, mendengar paparan tentang jurus tadi, responnya sangat dahsyat. Materi luar biasa, penasaran beliau terjawab. Insya Allah bisa dilanjutkan nanti di bulan berikutnya, Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Dan kemarin malam juga kegiatannya malam Sabtu ya. Malam Sabtu kemarin alhamdulillah ada kegiatan ya. Kita free kemarin malam Sabtu alhamdulillah. Malam Ahad ini kita ada kegiatan, besok malam mungkin jika ada lagi ikut lagi. Pokoknya ya bunda sekalian, ramaikan, habiskan waktu kita ya. Bukan habiskan sih, gunakan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk yang manfaat ya. Pokoknya jangan sampai waktu kita ini tidak banyak manfaatnya. Apapun kita bisa masuk ke gua-gua keajaiban, masuk pokoknya, belajar. Alhamdulillah hari ini hadir Pak Febrian Samanur, beliau ini adalah seorang putra daerah Lampung. Nah, putra daerah Lampung ketemu putri daerah Padang. Wah, cocok nih. Lampung sama Padang. Maka judulnya tepat banget hari ini Pak Bunda sekalian. Judulnya Len Ladang dan Ilalang. Kalau beliau di Lampung dan di Padang itu sama nggak sih gitu kan? itu mah. Ya pastinya kan nggak sama tuh, tepat banget tuh judulnya ya. Ada Bunda India Stuti Kalimantan Timur. Ini juga nih Len Ladang dan Ilalang nih. Beliau ini ditulisnya India Stuti Kaltim, tapi sekarang di Lampung beliau ini juga. Masya Allah, alhamdulillah. Yang satu kembali ke Lampung, yang satu edisi ke Padang, hari ini kembali ke Lampung lagi, Masya Allah ya. Bu Dia Purwanti Kalianda, Bunda Nurul Majidah, Masya Allah, ini juga CTMR juga nih dari Jawa ya, Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, kok aneh nggak inget ya. Bunda Lala Tangerang, Bu Pipit Ninshin dari Jepang sepertinya nih. Iya, Bu Puput ini dari Jepang. Anna Nur Hasanah, Bu Soleha,
Bu Leni Marlina, Bu Anna Mariana, Empe-empe, Masya Allah, Bu Husnul dari Lombok, Masya Allah, Bu Pipit Roheti dari Lampung, jempol terus Bu pokoknya. Bu Lina Mastari, maestronya ini, Masya Allah, hari ini izin Bu Lina ya, gantian ya. Bu Siti Pirgo Bengkulu, Ibu Sri Kusuma Hastuti, Evi Gusnita dari Padang, wah ini kayaknya ini CS-nya Pak Febri nih mah. Iya, Bu Siti Zainab, Bu Khitan Metro Center ini Bu Lismiat CTMR, Bu Fitri Magat. Oke. Bentar ya Mbak, HP 314. Kali lagi, ya. Terus ada Bu Marani Desta, Bu Vera Yulfa, Bu Hairiyah Idris CTMR, Masya Allah hadir juga. Nggak apa, izin absen dulu nih, udah lama absen orang. Bu Sumartiningsih hadir juga, Bu Nil Mundari CTMR, Masya Allah. Saya pengen menyapa-nyapa teman-teman CTMR yang pada hadir ini ya. Alhamdulillah nih, semuanya sudah pernah isi materi di kelas ini. Nanti saya minta yang belum pernah itu Bu Nil Mudaris nih, belum pernah ngisi nih. Bu Nil Mudaris. Nanti kita download dia untuk ngisi. Ya, ini ada Bu Khairiyah, ada Bu Khairiyah. Yang CTMR yang mana nih? Khairiyah ya. Khairiyah Idris, satunya Khairiyah. Keren banget namanya, banyak yang mirip-mirip. Ada Pak Air Hujan hadir. Dan semua teman-teman dari penjuru bumi ini ya, ada bumi Sumatera, bumi Jawa, bumi Kalimantan, bumi Sulawesi, bumi Jepang sana, Masya Allah. Barakallah untuk semua yang sudah hadir. Saya doakan semoga ayah bunda semuanya semakin hari semakin sehat, semakin sukses, semakin berkah, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya. Semakin dimudahkan segala urusannya, semakin lunas amanahnya, semakin mudah tercapai segala hajat-hajatnya, dan di ujungnya nanti kita semua berharap husnul khotimah. Siapa yang mau husnul khotimah? Saya. Oke, saya mau husnul khotimah. Husnul khotimah itu tepatnya iya semua. Tepatnya husnul khotimah itu diucapkan saat kita masih hidup, saat orang-orang yang masih hidup. Ini semua masih hidup nih. Kita doakan yang masih hidup ini nanti wafatnya husnul khotimah gitu. Bukan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal mah sudah selesai urusannya. Nah, doanya paling semoga yang meninggal tadi meninggalnya husnul khotimah gitu paling ya. Tapi udah terjadi meninggalnya, kita nggak tahu. Nah, doanya saat hidup ini. Doakan semuanya nanti wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo bunda sekalian, mari kita doa bareng-bareng, ya doa belajar aja ya. Ikuti bacaan Ana bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana ya, Robbi zidni ilma. Bareng-bareng masing-masing. Robbi zidni ilma wasi'a. Warzuqni fahman wasi'a. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahilah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Doa masing-masing tadi ya. Kenapa? Karena ilmu sudah banyak nih kita berikan, ya. Sudah banyak ilmu yang masuk ke tempat kita. Bahkan malam hari kita minta tambah lagi ilmu, ya. Maka juga kita tambahkan dong, minta kepada Allah berikan pula kami kepahaman yang luas ya Allah. Jadi semakin kita diluaskan pemahamannya, maka menerima ilmu itu akan mudah. Mengaplikasikannya juga akan mudah. Semuanya akan jadi mudah ketika Allah yang berikan kepahaman kepada hati-hati kita, kepada pikiran-pikiran kita, kepada jiwa-jiwa kita dengan pemahaman yang luas. Hari ini materinya sangat luas sekali soalnya. Gimana loh, lain ladang, lain lalang, gitu kan? Luas banget tuh. Satu di Padang, satu di Lampung, luas banget ya. Materinya sangat luas hari ini. Maka perlu hati yang luas, ya pikiran yang luas, spirit yang luas, niat yang luas untuk kita bisa menerima ilmu pada malam hari ini. Ayo bunda sekalian, Bapak Ibu semuanya, sering kita ngerasa ya, Allah ini kayaknya nggak adil sih. Ya Allah kok nggak adil sih kehidupan kami ini. Kenapa? Kami yang rajin ke masjid, yang dakwah, yang sedekah, rezekinya gitu-gitu aja. Tapi di sana ya Allah, yang sholat aja kagak gitu ya. Terus ibadah yang lain apalagi, tapi kok rezekinya meningkat terus. Dahsyat banget. Jadi ngiri kita nih, ya Allah gitu. Kadang-kadang kita sering begitu tuh, berpikir nih, belum ngomong, belum doa, tapi ya itu realitanya. Nah, maka kita
mau kita kaji bagaimana sih menurut ilmu manfaat rezeki kok ada seperti itu tuh. Nah, maka ada jurusnya, keren banget, jurusnya lain ladang, lain ilalang. Hari ini akan dikupas, akan disampaikan, waktu sepenuhnya serahkan ke Pak Febrian Samanur. Ya, silakan nanti diperkenalkan diri Pak Febrian Samanur. Kalau di player udah ada, beliau ada seorang PMB, seorang certified man rezeki couple ya, istrinya juga, beliau seorang istri beliau juga certified man rezeki, Masya Allah. Ya, beliau sekretaris Korwil di Padang ya Pak ya, atau Sumbar ya, Sumbar atau Padang. Beliau juga direktur apa itu? Direktur apa ya? Kakak itu apa? Nggak paham saya. Nanti jelaskan kakak itu apa ya, Pak Febrian Samanur. Beliau ini, ibu sekalian, dulu sebelum MR melejit, beliau sudah umroh bareng Pak Nas. Masya Allah, bener Pak Maur ya. Sebelum MR itu berkibar gitu, saat Pak Nasrullah masih awal-awalan syiar tentang properti, beliau udah bareng tuh, entah umur yang berapa bareng Pak Nasrullah. Maka hari ini, waktu itu beliau masih biasa-biasa aja gitu, masih ngerasa apa sih MR itu, masih nggak penting, nggak perlu, akhirnya nyemplung juga hari ini. Masya Allah, ketemu lagi di grup ini, dan beliau sudah hadir ke Babarayan Lampung. Teman-teman udah pernah ketemu waktu itu. Beliau ngisi materi di sana bareng Bu Disni, bareng Ana waktu pertama keluar dari Goa TFT waktu dia. Pertama keluar dari Goa TFT, harusnya beliau pulang ke Padang, tapi singgah ke Lampung, akhirnya ke Japrian, hadir dong di Babarayan, beliau hadir, Masya Allah. Rezeki banget. Hari ini beliau tarik lagi di dunia kuantum, di dunia Zoom untuk memberikan materi yang dahsyat. Pastinya beliau sudah siapkan. Kenapa? Karena materi ini udah Ana minta dari 2 pekan yang lalu. 2 pekan yang lalu itu Pak, materi dia siap. Alhamdulillah. Harusnya pekan kemarin beliau ada kegiatan lain diisi oleh Bu Indi Astuti. Terima kasih banget Bu Indi Astuti. Kemarin jurusnya dahsyat banget. 4M dengan 4M, Masya Allah ya. Waktu itu. Nah, Bu India jadi masuk ke Lampung. Nah, hari ini gantian Pak Febrian. Silakan Pak Febrian, dimulai kajian hari ini. Tafadhol, semua diserahkan kepada antum. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah malam hari ini akhirnya saya bisa memenuhi undangan Ustaz Salicen untuk bisa berbagi ya di forum kita yang mulia ini insyaallah. Dan materinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi emang, dan saya bersyukur ya, alhamdulillah, karena menjelang malam ini ada banyak sekali insight ya terkait materi ini yang Allah izinkan saya bisa dapatkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang malam ini akan saya bagikan manfaat untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk kita semua di sini pada umumnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu ya, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Salicen bahwa nih saya masih pakai baju dari Lampung. Ini ya, tuh. Asli orang Lampung. Saya sampai pakai lagi baju dari Lampung ya. Saking kangennya pengen pulang kampung tapi belum kesampaian. Kesampaiannya di dunia kuantum malam hari ini ya. Jadi insya Allah ini juga udah mengobati kangen. Saya aslinya orang Lampung, Bapak Ibu semua. Nama saya Febrian Syah. Manor itu sebenarnya nama kakek saya. Kakek saya namanya Muhammad Nur, tapi disingkatnya M. Nur. Tapi kalau di Menggalak sana orang kan singkat-singkat jadi Manor gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir, bagus juga namanya, jadi saya pakai namanya Febrian Syah Manor. Saya istrinya orang Minang, tapi ketemunya di Lampung, ya. Jadi istri saya waktu itu kuliah di Lampung, satu jurusan sama saya di Unila, di ilmu komunikasi. Ya, jadi dia ke Lampung itu menjemput impian ceritanya gitu ya. Komunikasi ya. Saya dikaruniakan Allah 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, alhamdulillah. Dan saat ini domisili di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, saya dipercayakan untuk menjadi sekretaris Korwil Sumbar dan Jambi. Kemudian tadi yang Ustaz Salicen bilang kakak itu adalah bisnis saya ya dari KK Indonesia. Dan ya saat ini saya benar-benar aktif di Mahana Rezeki ya.
memang kalau kita tarik kembali ke belakang, seperti tadi kata Ustaz Ali Chen, bahwa memang saya kenal Ustaz Nas dari 2012 ya, waktu itu umroh bareng beliau sampai 2 kali waktu itu, alhamdulillah. Ilmu-ilmu yang disampaikan tuh bagus ya. Nah, waktu itu saya bilang bagus gitu ya, dan wah keren gitu ya. Tapi ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak yang meresap ke hati gitu ya. Nah, jadi emang akhirnya ketemu lagi dengan beliau di 2017, ketemu audio telegram beliau, akhirnya sampai saat ini terus saya dan istri menyelami ya dunia magnet rezeki. Nah, Bapak Ibu semua, tadi udah disampaikan prolog dari Ustaz Ali Chen ya, bahwa sering gitu ya, kita ini mungkin di dalam hati bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya kok di sekitar kita banyak nih yang nggak kenal Allah gitu ya, yang non Muslim nggak kenal Allah, tapi kok hartanya berkelimpahan gitu ya, kayaknya hidupnya nggak susah gitu ya, anak-anaknya kayaknya kok sehat-sehat semua, bahkan cenderung sukses semua. Tapi kenapa ya kok kita yang kenal sama Allah, yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, kok begini gitu ya mungkin pertanyaannya. Nah ya, jadi insya Allah nanti malam ini kita coba kupas, dan memang materi ini sendiri Bapak Ibu semua mungkin sudah pernah mendengarkan sebelumnya di audio telegramnya Pak Nas. Saya mohon izin untuk mungkin saya sampaikan kembali, mudah-mudahan ada hikmah ya yang bisa didapatkan pada malam hari ini. Dan sebelum itu Bapak Ibu semua mohon izin ya, saya mau share PowerPoint presentasi, minta izin ya. Oke, jadi judulnya dari audio ini, dari materi ini adalah lain ladang, lain ilalang. Ya. Oke. Kenapa ya orang yang kenal Allah itu tetap diberikan rezeki yang berlimpah? Nah, Bapak Ibu semua, perlu kita ketahui ya bahwa ini beda ilmunya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita semua sangat memahami bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha membalas kebaikan. Ya. Nah, orang-orang yang kita lihat yang nggak kenal Allah tadi itu pasti dalam hidupnya pernah berbuat baik. Ya, contoh mereka bikin handphone, ya, mereka bikin teknologi internet seperti saat ini. Mereka pernah membantu nenek-nenek nyebrang, mereka pernah memberi makan anjing, memberi makan kucing. Banyak hal-hal baik yang mereka lakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dalam konteks hal baik yang mereka lakukan, karena Allah itu maha membalas kebaikan, jadi Allah balaslah kebaikan yang orang-orang nggak kenal Allah dilakukan gitu ya. Tetap dibalas sama Allah. Tetapi bedanya, Allah membalas kebaikan mereka itu di dunia. Full, semuanya dibalas di dunia. Nggak bersisa. Allah kasih semua di dunia. Ya. Tetapi nanti sampai di akhirat, kebaikan-kebaikannya itu udah nggak bersisa lagi. Ya. Yang tersisa apa? Ya kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan di dunia, dibalasnya di akhirat. Ya. Kok zalim? Ya zalim. Kenapa? Karena mereka nggak mengakui adanya Allah, padahal mereka hidup di buminya Allah. Mereka menghirup udara dari Allah. Mereka merasakan banyak manfaat yang Allah berikan, ya. Tetapi mereka nggak mengakui adanya Allah. Mereka nggak kenal sama Allah. Mereka nggak beribadah sama Allah. Dan itu adalah suatu kezaliman. Dan kezaliman ini, insya Allah pasti Allah balas nanti di akhirat. Beda sama kita nih yang kenal sama Allah. Kita yang kenal sama Allah berbuat hal yang nggak baik gitu ya, berbuat dosa, dan ini saya mohon izin di awal mungkin beberapa hal saya tidak akan pakai disiplin kata Bapak Ibu ya, demi untuk penekanan-penekanan. Nah, kita berbuat dosa di dunia, buat banyak kesalahan di dunia. Ya. Allah balas. Tapi Allah usahakan balas itu di dunia seluruhannya. Ya itulah bentuk balasan dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu ketidakmudahan hidup. Ya, mungkin ada hutang, amanah gitu ya, nggak lunas-lunas. Kita ada kasih piutang ke orang nggak dibayar-bayar. Ya, datang debt collector berjilid-jilid. Listrik PLN hari ini nggak kebayar gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang nggak mudah dalam hidup kita. Bisa jadi itulah bentuk balasan Allah atas dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan selama di dunia. Tetapi ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu juga Allah balas. Balasnya di mana? Di akhirat. Ya. Dan sebaik-baik balasan itu adalah balasan nanti di akhirat. Ya Bapak Ibu. Jadi beda lain ilmunya nih. Ya, jadi kalau kita ngelihat
orang-orang yang nggak kenal sama Allah, kok hidupnya berkelimpahan, hartanya banyak, anaknya sehat, ya itu tadi, mereka pasti di dunia ini pernah berbuat hal-hal yang baik. Dan itu Allah balas. Langsung Allah balas di dunia ini, saat ini. Ya, tetapi kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, mereka zalim sama Allah, mereka zalim sama Rasulullah, ya, nggak mau beribadah sama Allah, itu juga nanti Allah balas. Dan nggak enaknya balasan itu ya nanti ya, balasan di akhirat. Ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita balik mau dibalas di mana nih? Di dunia apa di akhirat? Ya, hal-hal baik yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau misalnya kita minta sama Allah, ya Allah dibalas ya Allah di dunia, Allah oke kata Allah, dibalas di dunia. Nih, semua amal ibadah yang kau lakukan nih dibalas di dunia berupa keberlimpahan mungkin dari harta dan lain-lain. Tetapi nanti nggak nyisa. Di akhirat kita mau pegang bekal apa? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi udah percaya aja ya, Allah tuh sebaik-baik pengatur skenario. Skenario hidup kita tuh udah sangat baik. Ya, jadi itu tuh jawabannya. Kenapa ya kalau orang nggak kenal Allah tetap diberikan rezeki berlimpah? Ya kan tadi beda ilmunya. Oke. Nah, karena Allah itu maha adil ya, tapi kan orang-orang ini berbuat kebaikan. Saya lebih begini melihatnya Bapak Ibu semua. Kalau sampai pertanyaan-pertanyaan seperti tadi terus-terusan ya terngiang-ngiang di benak kita, di pikiran kita, coba deh kita sama-sama merenung Bapak Ibu semua. Kenapa ya kok kita jadi sibuk mikirin sesuatu yang kita nggak punya? Kenapa kita malah lebih sibuk mikirin sesuatu yang orang lain punya dan kita nggak punya gitu loh? Kan akhirnya kan membuat diri kita juga nggak ini ya, nggak nyaman. Dan yang paling parah ujungnya nanti jangan-jangan kita bisa suuzon, nauzubillah, bisa suuzon sama Allah gitu. Mempertanyakan takdir. Kenapa ya dia nggak kenal Allah tapi kok dikasih harta berkelimpahan? Saya nih yang siang malam sholat, zakat, puasa, udah haji 3 kali, hidupnya gini-gini aja gitu ya. Nah kan jangan-jangan nanti pikiran kita bisa ke arah suuzon sama Allah, nauzubillah. Nah jadi saya lebih memilih begini Bapak Ibu semua. Kalau memang benar ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang terus terngiang di benak kita, coba deh kita cek ya. Contoh, orang yang nggak kenal Allah nih Mark Zuckerberg ya, itu penemu Facebook. Warren Buffett, Bill Gates ya, penemu Microsoft Windows. Coba kita cek mereka, kita cek keseharian mereka. Mereka ngapain aja sih? Ya. Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan Warren Buffett ini adalah biasanya nih mereka top 3 nih, orang terkaya di dunia. Dan lihat ya, Bill Gates itu hartanya, kalau saya nggak salah itu ada sekitar 1.800 triliun rupiah total hartanya. Dan Bapak Ibu tahu nggak berapa total dari 1.800 triliun itu yang sudah dia sedekahkan? Ada sekitar 800-an triliun, hampir setengahnya, 40% lebih hartanya itu dia sedekahkan untuk ya bantu anak-anak, yatim, ya bantu untuk bidang kesehatan, banyak hal. Mark Zuckerberg juga begitu. Dia kaya raya banget. Tetapi lihat hidupnya, sederhana aja, pakai baju kaos, ya, pakai jeans. Kemudian tetap beliau rajin bersedekah gitu ya. Banyak kalau kita mau bongkar Bapak Ibu semua, bisa kita cek di googling aja gitu. Hal-hal baik apa sih yang sudah mereka lakukan, ya. Nah, akhirnya kita jadi bisa berpikir begini nih setelah kita tahu ilmu ini ya. Oh ya wajar banget gitu kalau Allah balas mereka dengan keberlimpahan di dunia ini. Toh kebaikan yang mereka lakukan juga luar biasa. Ya, kebaikan yang mereka lakukan juga luar biasa. Wajarlah kalau Allah balasnya juga begitu. Ya, coba lihat betapa nih pencipta Zoom nih. Ya, berapa banyak akhirnya Zoom ini dipakai oleh para ulama ya, ustadz-ustadz kita untuk berdakwah, Masya Allah. Coba lihat YouTube. Berapa banyak sekarang akhirnya YouTube dimanfaatkan untuk sarana ibadah. Bahkan TikTok sekalipun sekarang sudah dimulai dimanfaatkan sebagai sarana ibadah. Betapa besar manfaat dari produk yang mereka ciptakan itu terhadap kita. Itu kan juga sebuah kebaikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yuk kita putar. Oke lah mungkin pertanyaan-pertanyaan ini terngiang terus di benak kita. Tapi kita balikin ya. Jangan mau terjebak sama yang nanti ujungnya jangan-jangan kita jadi suuzon sama Allah. Kita jangan mau terjebak sama pola pikiran seperti itu. Kita balik nih. Ya sekarang kita udah tahu ilmunya. Oke, saya nggak ngiri lagi gitu ya. Saya nggak iri lagi sama orang yang nggak kenal Allah. Malah saya sebenarnya kasihan. Ya kasihan nih nanti
Aduh, kalau sampai mereka nggak kenal Allah sampai akhir hayatnya gimana tuh nanti di akhirat? Kan kita malah jadinya kasihan. Ya, Bapak, kasihan akhirnya apa? Kembali ke terumbu karang. Kita doakan dong. Ya, doakan semoga Allah kasih hidayah sama mereka. Udah begitu banyak kebaikan yang mereka lakukan yang kita manfaatkan bahkan saat ini kebaikannya. Kita doakanlah semoga Allah kasih hidayah sama mereka. Akhirnya akan begitu. Ya. Lalu kita lihat di balik keseharian mereka, apa yang kita bisa contek ya dalam tanda petik gitu ya dari hal-hal yang mereka lakukan. Kenapa kok mereka bisa sedemikian suksesnya? Nah, ini kan akan lebih baik ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Dan untuk menguatkan hati kita bahwa memang nanti Allah akan balas kezaliman mereka itu ada nih di Quran surah Ali Imran ayat 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, ini udah janji Allah nih. Udah, nggak usah khawatir. Pegang aja janji Allah ini ya. Nggak usah khawatir, nggak usah iri sama mereka. Nah, tetapi coba kita lihat. Ini pasti ya, ada hikmah nih yang Allah mau kasih buat kita. Kenapa kok dari sekian banyak orang yang gelisah sama rezekinya, orang yang nggak kenal Allah tuh kok cuma kita, katakanlah gitu ya. Misalnya nih tetangga nggak gelisah, biasa-biasa aja gitu ya, ngelihat tetangganya yang mungkin Chinese, non-Muslim, kaya raya, dia biasa-biasa aja. Tapi kok saya kok terganggu gitu dengan melihat tetangga yang Chinese dan kaya raya dan non-Muslim tadi. Nah, coba kita berpikir, akhirnya kita jadi muhasabah diri. Kenapa ya Allah titipkan perasaan-perasaan iri tadi nih di hati saya? Pasti ada sebabnya. Pasti ada hikmah yang Allah mau kasih buat kita. Nah, tadi yang saya ajak tadi, yuk kita balik jadinya ya. Kita lihat kenapa sih dia bisa sedemikian keberlimpahan gitu hartanya. Oh, dia mungkin pekerja yang ulet gitu ya. Beliau mungkin misalnya sangat disiplin. Kemudian banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang non-Muslim ini. Ya, jadi kalau saya lebih memilih daripada saya menghabiskan waktu untuk mohon maaf ngedumel gitu ya atau berpikir hal-hal yang nggak positif, saya lebih memilih menghabiskan waktu saya memikirkan kenapa ya mereka bisa seperti itu, ada hal-hal apa nih yang mereka lakukan gitu ya. Ya kira-kira ada riadoh apa gitu ya dalam hal bekerja dan lain-lain yang mereka lakukan sehingga mereka bisa seperti itu. Sehingga nanti akhirnya akan positif dan akan menjadi pengembangan diri buat kita. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, dari ilmu yang tadi kita sampaikan, akhirnya ada 3 pilihan hidup yang kita bisa pilih saat ini. Yang pertama, kita mau bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Nah, ini nih. Ini teman-teman kita yang nggak kenal Allah tadi. Atau yang kedua, kita mau bahagia di akhirat tapi sengsara di dunia. Nah, ini mungkin kita nih, saat ini kita nih. Kita yang masih pegang perisai, ya. Kita yang masih enggan untuk melepaskan perisai-perisai rezekinya. Nah, ini ya. Ya tentu kalau kita pegang perisai ya, kita kembali ke ilmu perisai rezeki, selama perisai itu nggak dibuka ya Allah masih tetap kasih. Ya, begitu kita mulai membuka pun juga nanti mungkin ada bentuk-bentuk bungkus permen, ya, ada detox rezeki dan lain-lain. Nah, ini yang kedua nih. Kita nanti insya Allah kita bahagia di akhirat. Ya, karena kita terus ingat dengan Allah, kita terus bersalawat pada Rasulullah ya. Kita terus berusaha berbuat hal-hal yang baik. Nanti insya Allah itu akan Allah balas semua di akhirat. Tetapi sengsara di dunia karena apa? Karena kita masih pegang teguh perisai-perisai rezeki kita. Atau ada pilihan yang ketiga. Nah, ini sebenarnya pilihan dari mana rezeki. Bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Bahagia di dunia dan di akhirat. Seperti doa kita pasti mendoakan itu setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, jadi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ini nih pilihan magnet rezeki, yaitu orang yang ketiga, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Gimana caranya? Yang pasti yang pertama adalah berhati-hati dari dosa. Ya, berhati-hati dari dosa. Dosa yang sudah ada sekarang terus kita buka pelan-pelan, perisainya dikupas pelan-pelan satu ya.
Lalu kita terus berhati-hati dari dosa pikiran, dari dosa perasaan, dari dosa spiritual. Terus hati-hati. Ya. Lalu yang kedua, seperti dalam firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77, carilah pahala atau kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah ini ya. Jangan lupakan juga bagian di dunia. Dapetin juga tuh hasanah di dunia. Dapetin juga tuh kebahagiaan di dunia. Dan bagaimana caranya? Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan seperti apa? Kerusakan-kerusakan yang kita lakukan sehari-hari, misalnya dengan pikiran. Ya kayak tadi ya, kenapa ya kok dia kayak gitu? Padahal dia kan nggak sholat, dia kan nggak ini. Kok dia, itu kan kita melakukan kerusakan dengan pikiran-pikiran kita. Lalu akhirnya jadi bete ya, perasaan jadi nggak enak. Kayak kadang ngeliat setiap hari ngeliatin tetangga yang kaya raya gitu ya, padahal dia nggak sholat, gitu ya. Akhirnya apa? Perasaan jadi terluka. Akhirnya apa? Kita berbuat kerusakan dengan perasaan kita. Akhirnya sholat jadi nggak khusyuk, sholat jadi kurang macam-macam. Akhirnya kita berbuat kerusakan. Ya, jadi kerusakannya ini coba kembalikan ke diri sendiri. Kerusakan-kerusakan yang sangat mungkin kita lakukan. Jangan sampai kita berbuat. Karena apa? Karena Allah sangat tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sebaliknya, yuk kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini standarnya memang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk sebuah kebaikan kita harus set standar yang tinggi nih ya untuk kebaikan. Standarnya bagaimana ya? Standarnya sebagaimana Allah berbuat baik pada kita, seperti itulah kita berbuat baik kepada orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya supaya hasanah di dunia, hasanah di akhirat? Satu, berhati-hati dari dosa. Terus hati-hati. Dosa pikiran, dosa perasaan, dosa spiritual. Hati-hati banget. Kayaknya sekarang kalau udah mulai bikin macam-macam, aduh, astagfirullah. Enggak. Ya, beda ilmu gitu ya. Hati-hati banget dari dosa. Dosa ucapan ya, banyak sekali. Lalu berbuat baik pada orang lain. Jaga terumbu karangnya. Jagain tuh terumbu karang. Jangan buat kerusakan ya. Dua ini nih yang insya Allah ya bisa membuat kita hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ya. Tapi kenapa nih sekarang kita belum bahagia di dunia? Ya kan ya tadi ya, karena masih ada perisai rezeki, mikirin tetangga nggak sholat tapi kaya gitu ya, kepikiran terus ya, kan akhirnya jadi perisai. Ya, mikirin tetangga yang nggak sholat tapi kaya, itu perisai Bapak Ibu. Ya hati-hati ya, itu perisai. Akhirnya apa coba? Lagi mau sholat berangkat ke masjid, ngelihat rumah tetangga yang kaya tapi nggak sholat. Ini saya nih subuh-subuh udah ke masjid, dia masih tidur enak, tapi rumahnya gedong kayak gini. Ya Allah. Astagfirullah gitu ya. Astagfirullah tapi kita nunjuk orang gitu ya. Nggak sholat, astagfirullah. Saya ini kan sholat nih sekarang nih subuh-subuh ke masjid. Itu udah perisai Bapak Ibu semua. Hati-hati. Gimana mau bahagia kalau patokan kita masih apa yang orang lain punya? Nggak bakalan bahagia Bapak Ibu. Ya. Nggak bakal bahagia. Ada banyak sekali kesempatan dalam dunia ini ya. Yang diiringi dengan tantangan. Tapi banyak juga tantangan yang datang diiringi dengan kesempatan. Nah ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap tantangan yang datang, COVID-19, PPKM, itu kan tantangan-tantangan ya yang hadir di hidup kita. Mungkin di PHK, banyaklah keluarga kurang harmonis, itu kan tantangan-tantangan dari hidup kita. Tetapi setiap tantangan yang datang itu sesungguhnya diiringi juga dengan kesempatan. Kalau tantangannya udah kita tolak, nggak mau, udah kita tolak, kita udah nggak mau terima tantangannya gitu ya. Ya udah kesempatannya juga hilang. Gimana kok bisa nolak tantangan? Ya tadi itu, ada perisai rezeki, ada perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya. Tuh orang PPKM makan susah apa susah, dia masih aja beli mobil baru. Padahal nggak sholat. Nah itu lagi kan perisainya. Akhirnya apa coba? Tantangan kesempatan yang hadir bersamaan dengan pandemi ini kita nggak bisa lihat. Padahal kan ada banyak sekali kesempatan ya yang Allah hadirkan sebenarnya untuk kita. Kenapa kok katanya pandemi, tapi kok masih banyak orang yang akhirnya secara grafik kekayaannya bertambah justru pada saat pandemi ini. Jualan masker, ya banyak sekali hal. Buka bisnis online, catering online. Aduh, banyak kesempatan akhirnya yang kita ambil. Tetapi kalau perisai rezekinya
masih terus menutupi ya. Ini kan perisai rezeki itu jadi kayak tembok gitu ya. Tuh orang tuh nggak sholat, tuh dia gini, tuh dia gitu, tutup nih semua, keliling ketutupan. Akhirnya kita nggak bisa ngata apa-apa kecuali pemikiran yang nggak positif kita tadi itu aja. Jadilah setiap hal kita nilai nggak baik. Ya, padahal kan sejatinya kan setiap hal itu adalah baik. Skenario Allah itu adalah baik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ya gimana caranya? Ya udah, setiap kali melihat orang lain berkelimpahan, mobil baru keluar, wih platnya putih gitu ya. Katanya pandemi, katanya krisis ekonomi, kok mobil keluar terus gitu ya. Ya udah ya, ambil hikmahnya, jangan hanya mempertanyakan. Doakan ya. Pakai lagi tuh ilmu mana rezeki, ada banyak kan, ada kickback ya, doakan ya Allah, semoga mobil barunya ini jadi berkah ya, bisa membantu keluarganya, bantu orang sekitarnya ya Allah. Jadikan yang menyupirnya ini juga baik, beriman, bertakwa padamu ya Allah. Banyak sekali hal yang kita bisa lakukan, Ibu semua. Ya, lalu kita fokus pada yang kita miliki. Ya. Jangan fokus sama yang orang lain miliki. Fokus sama apa yang kita miliki. Yang paling hebat yang kita miliki itu kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi rezeki. Kurang apa lagi backingan kita nih? Backingnya kita ini Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya, maha pemberi rezeki. Itu yang kita punya Bapak Ibu semua. Cuma selama ini kita nggak manfaatin. Dalam tanda petik ya, mohon maaf. Kita nggak manfaatkan kesempatan-kesempatan yang udah Allah kasih ke kita. Nah, gitu ya. Kita nggak manfaatin. Kenapa? Ya karena tadi ketutupan perisai rezeki. Kita nggak bisa lihat akhirnya. Hal-hal baik yang Allah mau kasih ke kita lewat kondisi seperti sekarang ini, ada hal baik yang Allah mau kasih ke kita. Tapi kita nggak bisa lihat. Akhirnya kita nggak dapat. Ya ibaratnya kalau di ilmu mana rezeki ini bungkus permen nih. Tapi kita nggak mau terima permennya. Akhirnya permen manisnya nggak dapat. Permen manis itu kan bukan hanya berbentuk harta, materi, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Tetapi hikmah yang Allah mau kasih dan kita dapat, ya Allah, ternyata ini ya kenapa akhirnya Engkau hadirkan pandemi ini di hidup hamba ya Allah. Itu tuh permen manis Bapak Ibu. Dan itu luar biasa banget hikmah ini. Ya. Kalau kita terus-terusan memeluk erat perisai rezeki kita, ya hikmah ini nggak mudah kita dapetinnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi iri melihat orang lain itu perisai rezeki gitu ya. Jadi makanya itu saya bilang tadi perisai rezeki ini ada yang halus-halus nih. Ya contoh tadi itu ya, kita lagi subuh-subuh keluar rumah ya, lagi mau ke masjid, tiba-tiba ngeliat rumah tetangga yang gedong gede, tapi dia nggak sholat. Terus kita bilang, aduh ini orang kaya masih tidur nih nggak sholat nih. Sayang banget ya. Tapi kan omongan pertamanya sudah. Nah itu perisai Bapak Ibu semua ya. Jadi gimana nih melepaskannya? Ya udah doain, langsung doakan. Ya Allah bahagiakan muliakan dia ya Allah. Kalau misalnya sekarang ini lagi tertidur pulas ya Allah, bangunkan dia buat sholat ya Allah. Misalnya gitu ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya Bapak Ibu jadi itu ya. Fokus sama apa yang kita miliki, jangan lihat apa yang orang lain punya. Oke. Lalu ada juga mungkin ada yang bertanya, Pak, kan rezeki ya, jodoh itu kan sudah diatur sama Allah gitu ya. Sudah ditulis tuh di Lauh Mahfuz ya. Tintanya udah kering kalau kata Pak Nas ya. Karena Pak udah selesai dari itu sudah lama gitu di Lauh Mahfuz. Jadi ngapain kita ngubur-ngubur rezeki? Udah, tenang-tenang aja nanti juga rezeki datang gitu ya. Nah, kalau ada yang nanya seperti ini, kita balik tanya, saya balik nanya. Emang udah tahu takaran rezekinya gitu ya? Udah tahu rezeki ente yang Allah takdirkan tuh berapa banyak? Pasti jawabnya nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya. Terus kenapa kita berlindung di balik rezeki udah diatur sama Allah gitu ya? Betul. Kita bukan nggak percaya. Kita sangat mengimani itu. Semua sudah Allah takdirkan. Cuma kan persoalannya adalah apakah kita tahu berapa yang Allah takdirkan buat kita? Kan nggak tahu. Nah, makanya itu kita perbaiki ikhtiar kita dengan semaksimal mungkin. Ya, nah, kalau Anda mau tahu berapa sih takaran rezeki buat kita ini, ya, ini ada Allah jelaskan di Quran Surah An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.
Nah, bukan hanya kaya ya, tapi berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kecilin. Dan sungguh, dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi siapa sih patokan kita? Orang yang terdahulu yang berkuasa? Ya Nabi Sulaiman. Ya. Lagi-lagi kan kalau kita mau mematok sesuatu yang baik, itu patokan harus yang paling bagus ya. Ya Nabi Sulaiman, betapa Nabi Sulaiman berkuasa, ya hartanya, masya Allah, kekuasaannya tidak hanya atas makhluk manusia aja, tapi seluruh makhluk, ya itu yang Allah janjikan sama kita yang beriman. Nah jadi kalau janji Allah ini kita pegang, bahwa memang ada rezeki yang sangat berkah berkelimpahan yang Allah janjikan untuk kita, ya udah ayo kita jemput dengan semaksimal mungkin. Kita pantaskan diri kita supaya Allah ridho, rezeki yang Allah tadikan tadi benar-benar diserahkan sama kita saat ini. Ya Bapak Ibu ya, karena betul rezeki sudah ada takarannya, tetapi kita nggak tahu berapa takarannya untuk kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita pantaskan diri kita untuk mendapat rezeki yang berkah dan berlimpah. Ibaratnya nih, Allah itu misalnya mau kasih air danau nih, banyak banget mau dikasih ke kita air danau. Tapi kita cuma pegang gayung buat nampungnya. Kira-kira dapat nggak tuh air yang sedanau tadi? Ya nggak dapat. Ya, padahal rezeki dari Allah berkelimpahan. Tapi karena kita pegangnya cuma gayung, yang kita dapat ya cuma segayung. Yang kita pegang ember ya dapatnya cuma seember. Tapi kalau kita siapin empang, kita gali tanah, kita siapin ya dapatlah sebanyak itu. Kami ada juga ngambil. Ya. Jadi betul rezeki sudah ditakarkan sekali lagi, betul. Tetapi berapa takarannya kita nggak tahu. Yang kita bisa lakukan adalah kita memantaskan diri ya untuk bisa menerima rezeki berkah berlimpah dari Allah. Ya, kita terus menguber ridhonya Allah dan ridho manusia ciptaan. Yang kita bisa lakukan ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di ujungnya ya, Bapak Ibu semua ya. Saya itu tadi sore ya baru beberapa hari inilah saya dapat banyak hikmah sekali ya tentang yang non Muslim ya, kita katakan non Muslim ya. Tentang sahabat-sahabat teman-teman kita yang nggak kenal sama Allah ini. Saya di kehidupan pekerjaan saya memang banyak sekali bersinggungan dengan non Muslim, ya. Dan juga apalagi di Lampung tuh yang sangat heterogen ya. Kalau kita di Padang mungkin yang mayoritasnya Muslim, ya bahkan komunitas Chinese pun itu hanya satu terlokalisir dalam satu wilayah gitu ya, tidak menyebar. Jadi mungkin secara pandangan kalau di Padang ini nggak seheterogen pandangan saya di Lampung. Ya kalau di Lampung tuh kita benar-benar sangat membaur gitu ya Bapak Ibu ya. Dan coba Bapak Ibu lihat ya, kenapa sih banyak motivator gitu ya, banyak orang-orang sukses ya, itu semua kebanyakan dari non-Muslim, orang-orang yang nggak kenal Allah. Ya mungkin kalaupun ada yang Muslim, tapi mungkin bukan Muslim yang taat. Yang terkenal, yang hebat, yang kalau misalnya ngadain training itu biaya trainingnya juta-jutaan gitu ya, itu kebanyakan bukan dari kita. Ya, dan mereka tuh kalau didengerin gitu ya, wah bijak banget gitu ya, bisa punya quotes-quotes yang keren gitu ya, yang hebat ya. Seperti ada nih yang saya mau contohkan gitu ya. Di masa pandemi ini kan ada tuh quotes yang sering muncul tuh, meme-meme yang sering muncul, yaitu kita tuh ada di badai yang sama, tetapi kita berada di perahu yang berbeda. Kan ada tuh orang-orang sering begitu ya. Jadi dengan begitu tuh dia sebenarnya pengen cari kambing hitam gitu ya atas ketidakberdayaan dia menghadapi pandemi ini. Situ sih enak menghadapi badai tapi ada di kapal pesiar, kapalnya gede. Saya ini cuma sekoci, kapalnya kecil. Ya kan? Jadi mudah terombang-ambing ya kayak gitu. Kan ada mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau baca ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi coba dilihat. Orang yang ada di kapal pesiar, ini kita ngomongin tanggung jawab ya.
dia kan bertanggung jawab atas orang-orang yang lebih banyak. Isi kapal pesiar itu kan lebih banyak orang-orangnya. Tentu tanggung jawab juga lebih besar. Orang yang ada di sekoci itu paling isinya 2-3 orang, 5 orang. Ya tanggung jawabnya sebatas 2-3-5 orang ini aja. Jadi secara tanggung jawab sebenarnya ya nggak bisa dibandingin. Kita cuma bisa ngeliat, orang tuh ada di kapal pesiar gede, saya cuma di kapal di sekoci kecil gitu ya. Nggak bisa begitu juga Bapak Ibu semua. Ya, nah, terkadang kata-kata bijak yang seperti ini tuh hadir dari teman-teman kita yang nggak kenal sama Allah. Kok bisa? Gitu ya. Kenapa kita yang Muslim, yang ilmunya itu sebenarnya ada di kita, kok kita nggak bisa dapat hikmah yang begitu? Nah, sama-sama nih kita renungi hal yang seperti ini, Bapak Ibu semua. Kenapa? Kenapa kok yang bisa menciptakan WhatsApp, yang menciptakan Facebook itu non-Muslim? Kenapa bukan kita yang Muslim? Kenapa yang dibilang dokter hebat di dunia itu non-Muslim? Nggak kenal sama Allah. Ya, Bapak ya. Nah, itu harusnya jadi renungan kita. Kita ini dia diciptakan sama Allah itu untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Jadi seharusnya takdir kita tuh yaitu tadi. Hidup kita tuh adalah berkah dan berkelimpahan. Itu takdirnya kita. Tapi persoalannya mungkin saat ini wadah yang kita siapkan untuk terima keberkahan dan keberlimpahan dari Allah itu nggak besar. Kayak tadi Allah mau turunkan air sebanyak 1 empang gitu ya. Kita cuma pegang tadahannya gayung. Ya gayung ini kalau diibaratkan mungkin apa UMR gitu ya. Ya udah dapatnya UMR aja. Padahal rezeki Allah segitu banyaknya. Siapin wadahnya. Ya, pantaskan diri kita untuk dapat rezeki berkah berlimpah dari Allah. Contohnya tadi ya 2 tadi itu, ya. Berhati-hati dari dosa, lalu bahagiakan, muliakan orang lain, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu tuh salah satu kita menyiapkan wadah supaya dapat rezeki yang berkah berlimpah dari Allah. Ya, kenapa harus seperti itu? Bapak Ibu sadar nggak sih? Sebenarnya nih kita kalau melihat ya Islam modern zaman sekarang ini ya, sepertinya kok sering disalah-salahkan gitu ya, identik dengan miskin ya, identik dengan kesusahan gitu ya Bapak Ibu ya. Islam nih, Muslim, orang Islam tuh identiknya begitu, miskin, etikanya kurang gitu ya, banyak hal. Belum lagi gini nih, mungkin ada di antara Bapak Ibu semua yang sebelum pandemi dulu sering ke luar negeri gitu ya. Sering ke luar negeri, mungkin ke negeri-negeri yang mayoritasnya bukan Islam. Misalnya ke Korea gitu. Sedangkan di Korea itu kan air nggak banyak ya. Nggak kayak kita nih, WC ada semprotan airnya gitu ya, ada bak airnya. Nah kalau di sana kan nggak ada. Habis BAB itu pakai tisu. Air nggak banyak gitu ya. Nah, sering nggak Bapak Ibu perhatikan, teman-teman kita yang Muslim ya, itu kalau udah jamnya sholat, itu pada masuk ke kamar mandi, wudhunya di wastafel. Itu sampai muncul kemana-mana, kadang-kadang kakinya naik ke wastafel ya, demi wudhu gitu. Nah, ini hal kecil gitu, hal kecil. Tetapi Bapak Ibu sadar nggak kalau kita ini adalah humasnya Islam gitu ya. Orang itu mungkin nggak akan bisa menilai Islam dari Quran dan lain-lainnya karena mereka nggak ngerti. Mereka cuma bisa menilai Islam dari kita orang Islam ya. Oh, orang Islam itu jorok ya. Oh, orang Islam itu nggak rapih ya. Oh, orang Islam itu banyak sekali akhirnya karena kita. Gara-gara kita nih. Kita pikir kita lagi mau ambil wudhu, kita lagi mau beribadah gitu ya. Tetapi ternyata caranya malah berbuat kerusakan. Kenapa? Kita nggak mikirin, kan itu kan ada office boy-nya ya yang setiap saat ngeringin WC-nya. Bayangin kalau kita habis wudhu berserak-serakan air kemana-mana. Akhirnya kan kejadian nambah lagi. Karena kita lagi nggak melakukan prinsip yang kedua, yang membahagiakan dan memuliakan orang lain. Lalu kita melakukan prinsip yang ketiga, membuat kerusakan gitu ya. Bagaimana kita mau jadi rahmat bagi seluruh alam kalau konotasi terhadap orang Islam itu nggak bagus. Ya, Bapak Ibu ya. Belum lagi kalau ngomongin ya soal harta gitu ya, identik dengan miskin, ya gitulah Bapak Ibu semua ya. Padahal nih, Islam ini jatuh seperti ini
itu umurnya paling baru 100 tahunan. Ya. Waktu Turki Utsmani runtuh itu tahun 1920 sekian kalau saya nggak salah. Baru Bapak Ibu semua. Belum nyampe satu abad. Belum nyampe 1 abad. Nanti tahun depan kalau nggak salah 1 abadnya. Dia 1922 tuh runtuhnya Turki Utsmani. Sebelum itu Bapak Ibu semua, Turki Utsmani itu berapa abad tuh? 6 sampai 7 abad tuh kekhalifahannya. Ya, kerajaan terbesar di dunia. Terkaya di dunia. Bentangannya itu dari Eropa, Asia, Cina, semua ada. Hebat banget. Ya, belum kita ngomongin dulu kalau kita tarik lagi dari zaman Rasulullah, ya. Lalu ke sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Waduh, itu betapa masa-masa jayanya Islam. Terus naik terus. Jadi sebenarnya Islam itu seperti ini, yang kelihatannya terpuruk seperti ini tuh baru, Bapak Ibu semua, belum nyampe 100 tahun. Ya. Nah, jangan sampai kita terus larut. Kita yang orang Islam ini harus bangkit. Ya. Kita ambil peran, kita imani, kita percayai bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Seperti halnya Rasulullah. Kita ini mewarisi itu. Ya, kita punya tugas itu, Bapak Ibu semua. Ya, jadi jangan ragu ya untuk bisa punya harta yang berkelimpahan selama kita pegang rambu-rambunya. Sekarang kan alhamdulillah nih, kita udah punya rambu-rambunya nih, ya. Kita punya ilmu makna rezeki sebagai rambu-rambu. Pegang rambu-rambu itu lalu kejar. Kenapa kita mau kejar? Kenapa kita mau kejar itu? Ya karena kita pengen jadi humasnya Islam gitu ya. Kita pengen jadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau nanti orang-orang non-muslim ini melihat ya, wah betapa seorang muslim yang taat ya. Muslim, taat, kaya raya, berkuasa, ya, hidupnya sangat berkelimpahan, ini akan bergetar nih hati orang-orang itu. Wah. Ya. Lalu akhlaknya mulia, wah luar biasa ya. Kenal sama Allah, berakhlak mulia, kaya raya, berkah berlimpah hartanya, kehidupannya harmonis, punya kekuasaan. Bayangin nih kalau sosok muslim itu seperti itu ya. Orang-orang sekitar kita yang nggak kenal Allah itu akan bergetar. Oh, ternyata begini banget ya orang kalau kenal sama Allah. Begitu Bapak Ibu semua. Sama halnya seperti tadi di awal. Betapa kita bergetar melihat orang yang nggak kenal Allah, tapi kaya raya, hidupnya bahagia, anaknya sekolah ke luar negeri, ya, keluarganya happy. Kan kita agak bergetar tuh. Kok bisa dia nggak kenal sama Allah, tapi kok hidupnya begitu? Nah, balik sekarang. Balik. Kita bikin tuh hati orang-orang tuh bergetar dengan melihat kita. Seseorang yang kenal dengan Allah, ya taat sama Allah, berakhlak mulia, harta berkah berkelimpahan, keluarga harmonis, punya kekuasaan. Nah, itu. Jadilah kita humas ya. Jadilah kita perwakilan bagi Islam. Tunjukkan bahwa Allah itu Maha Kaya. Tunjukkan bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya dengan kita. Kita nggak bisa nyuruh orang, "Weh, baca Quran." Ya nggak bisa, orang kita aja yang muslim mungkin nggak semuanya paham gitu ya. Hanya bisa membaca aja. Apalagi mereka. Mereka hanya bisa mengenal Islam itu melalui kita. Jadi pastikan saat ini kita ini ya, sang humas-humasnya Islam ini, pastikan kita jaga baik-baik diri kita. Ya. Hati-hati dari dosa, bahagiakan seluruh makhluk Allah, bahagiakan dan jangan berbuat kerusakan. Ya, Bapak Ibu. Jadi akhirnya, insya Allah, jadilah kita orang yang ketiga tadi, yang bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Itu doa kita bersama, dan itu jangan cuma dijadikan sebagai doa sapu jagat ya. Oh, seolah-olah beres semua gitu ya. Tapi kita nggak dalemin maknanya Bapak Ibu semua.
Hasanah di dunia, hasanah di akhirat tuh yang bagaimana? Gimana cara capainya? Dalemin dong. Ya. Nah, ini kita punya nih jalurnya, kita punya rambu-rambunya, yaitu di ilmu magnet rezeki. Nanti sepanjang 101 jurus ilmu magnet rezeki itu Bapak Ibu semua, yaitu caranya bagaimana kita bisa hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Masya Allah, ya dari satu pola pikir yang tadi ya, dari satu pertanyaan yang tadi itu bisa banyak sekali akhirnya hal ya yang kita bisa dapatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang sama-sama ya, kita berazam, kita mau jadi humas bagi Islam ini, kita mau jadi humas bagi betapa Allah itu maha kaya. Kita pengen tunjukkan ke orang-orang yang nggak kenal sama Allah. Saya punya Allah. Allah maha kaya. Allah maha pemberi rezeki. Tunjukkan. Ya. Mungkin selama ini semangatnya itu seperti itu ya. Allah tuh maha kaya. Saya punya Allah. Tapi punten, mohon maaf. Mungkin secara rezeki kelihatannya nggak meyakinkan gitu ya. Mohon maaf nih. Misalnya, aduh mohon maaf banget, saya nggak enak ngomongin. Misalnya tukang beca gitu. Mohon maaf banget. Ngomongnya Allah tuh maha kaya, tapi kehidupan kitanya ini nggak mencerminkan yang Allah tuh maha kaya. Ah, gitu kira-kira. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ayo cerminkan dalam kehidupan kita bahwa kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha pemberi rezeki, cerminkan di dalam hidup kita. Ya, pantaskan diri kita untuk dapat rezeki berkah berlimpah dari Allah. Sehingga akhirnya insya Allah kita jadi orang yang ketiga, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oke Bapak Ibu semua, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya, bisa memberi manfaat, bisa kita ambil hikmahnya untuk kemudian kita praktekkan sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya minta maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Pak Fabian Samanur, Masya Allah ilmunya dalam banget, ilmunya cep pokoknya ya. Masya Allah banget. Ini di sini hadir, kalau ada Bu Evi. Nah, Bu Evi itu bilangnya gini, Bu Evi, Bunda Evi Ariza. Bilangnya gini bilangnya, saya ini nyubi kata Bunda Evi. Saya bilang iya Bu, Ibu tuh nyubit banget materinya gitu. Bukan nyubi, tapi nyubit banget materinya Bu. Kalau Ibu ngasih materi itu jep. Nah hari ini juga Masya Allah keren banget nih. Ternyata indah banget ya Islam itu ya, Masya Allah. Kita harus tetap semangat menjadi humasnya Islam ya. Jadi semangat umatnya Islam, ya kita harus mencerminkan diri kita ini, mencerminkan ketika penampilan kita, sikap kita, watak kita ini tidak mencerminkan diri sendiri, tapi mencerminkan orang banyak, mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, mencerminkan agama yang dibawa Rasulullah, mencerminkan yang semuanya lah. Maka kita latih dengan dari sekarang kita berlatih untuk tetap mencerminkan diri kita diri yang terbaik, yang benar-benar muslim terbaik lah begitu ya. Insya Allah kita bisa, saya pasti akan bisa. Alhamdulillah sini ada juga ternyata ada tadi Bunda Dinta ya, Dinta Alisa Rusli, Masya Allah, Bunda Dinta hadir juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, maaf Bunda nih. Teman-teman yang hadir ya. Terima kasih Jazakumullah Kasir. Insya Allah dibuka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau di-sharingkan, tafadhol boleh, sangat terbuka. Boleh langsung angkat tangan begini di kameranya boleh. Dipencet juga nggak apa-apa, gambar headrest-nya, atau langsung di unmute aja audionya. Silakan, tafadhol, dibuka. Bunda India Stuti, Masya Allah. Silakan Bunda. Wah, Bunda ini sharing, bertanya ataupun nambahi boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Febrian Samanur.
Di sini saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita biar bisa, istilahnya kan tadi dibahas tentang soal perisai ya Pak. Untuk bagaimana kita biar bisa menyelesaikan, seandainya kita ini kan manusia biasa, banyak perisai. Terus perisai kita itu udah sekian tahun lamanya, ya tentunya tentunya sangat luar biasa ya. Gimana caranya kita bisa membuka perisai itu dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan kita ketika kita mempunyai persoalan, tentunya nggak mudah ya langsung. Bagaimana caranya membuka perisai dan kita bisa melaluinya dengan tahapan demi tahap itu bisa istiqomah. Gitu Pak Febriansyah. Makasih. Langsung aja Pak Febri, di saya soalnya putus. Siap. Baik, bismillah. Terima kasih Bu Indiastuti. Masya Allah. Jadi terkait perisai ya Bu ya, yang udah lama, udah melekat, itu memang yang pasti pertama kita taubat dulu ya sama Allah. Kita taubat, kita minta ampun sama Allah. Lalu terus azamkan dalam hati bahwa kita nggak mau ngulanginya lagi gitu ya. Nah, dan yakini gitu dalam hati bahwa sebenarnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, nah ini kadang-kadang yang suka kita mohon maaf. Saya suka nggak ingat gitu ya. Jadi misalnya gini, contoh gini, kita mengingat satu dosa yang mungkin sudah lama, mungkin dosa masa muda kita gitu. Kita ingat, ya Allah dulu saya waktu masih muda begini ya Allah. Aduh, astagfirullah, ampun, kita minta ampun sama Allah, kita salat taubat gitu ya. Mungkin kadang-kadang perasaannya itu masih ada lagi gitu ya, kayak belum plong gitu kan. Lakukan lagi, taubat lagi, lakukan terus, pokoknya terus sampai sebagaimana kita plong ya nanti ya salat taubat, garpu tala gitu ya, terus kita sampaikan plong. Nah tapi gini, jangan sampai berlarut-larut. Nah kita harus istihadkan dalam hati bahwa Allah itu Maha Pengampun, gitu ya. Dan kadang-kadang juga secara nurani kita bisa ngerasain nih, ada mungkin di satu titik di mana saat kita bertaubat, aduh ya Allah, kayaknya kok plong banget, kayaknya kok lega banget gitu ya. Nah udah kita langsung beristihad, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengampuni dosa hamba ya Allah, gitu ya. Jadi ya kita harus yakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga kita bisa move on. Karena apa? Perisai kita tuh kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Kita misalnya kita teringat dosa masa lalu. Kadang-kadang nih yang anchor-nya kuat tuh kan dosa misalnya katakanlah sama orang tua misalnya gitu ya. Orang tua udah meninggal. Kita merasa ingat ya Allah dulu banyak salah sama orang tua ini, gimana beliau sudah nggak ada lagi gitu ya. Ini anchor-nya kuat banget nih. Sehingga akhirnya tuh teringat-ingat terus dosa sama orang tua, akhirnya taubat. Tapi ingat lagi taubat. Ingat lagi taubat. Nah, Bapak semua yang perlu kita coba pahami adalah ya taubat itu kan nggak berulang-ulang gitu ya. Yang tidak mengulangi perbuatan itu juga termasuk diantaranya adalah kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya, lawang kita beristighfar aja insya Allah itu Maha Pengampun, pasti Allah ampunkan gitu ya. Bahkan saya pernah dengar ada cerita, tapi ini mungkin Ustaz Solcan nanti bisa meluruskan kalau saya nggak tepat. Saya pernah dengar di satu khutbah Jumat gitu ya. Jibril pernah berkata pada Rasulullah. Jadi waktu dia bercerita tentang Fir'aun. Waktu Fir'aun tenggelam gitu ya, di Laut Merah yang sudah hampir tenggelam gitu, udah sisa tinggal kepalanya, artinya malaikat maut sudah mau cabut nyawanya gitu ya. Itu bahkan katanya Jibril sampai menutup mulutnya Fir'aun. Jadi jangan sampai Fir'aun ini taubat sama Allah. Karena apa? Walaupun nyawanya udah sampai sini, udah siap diambil. Tapi kalau dia sampai taubat, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah, niscaya Allah pasti ampunkan gitu. Bayangin betapa ini yang kita ambil adalah gini, betapa Allah Maha Pengampun gitu ya. Fir'aun yang sedemikian zalimnya aja di akhir hidupnya, kalau sampai sempat dia minta ampun sama Allah, pasti Allah ampunkan. Kira-kira gitu. Nah,
kita kan ini dalam rangka muhasabah. Kita kan nggak seperti Firaun, ya kan? Jadi udah kita benar-benar sepenuh hati minta ampun sama Allah, sepenuh hati, lalu azamkan dalam hati bahwa Allah tuh Maha Pengampun, Allah sudah mengampunkan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Nanti kan kita ngerasain nih di nurani kita nih, rasanya ada plong, ada lega. Habis itu move on. Kenapa saya bilang move on? Karena Bapak Ibu semua, dosa kita kan bukan yang itu aja. Dosa kita ini ada banyak banget. Bahkan detik ini pun pikiran kita mungkin sedang berbuat dosa. Nah, kalau kita berhenti di dosa masa lalu ini gitu ya, terus dosa-dosa yang sekarang gimana? Kapan minta ampunnya? Ya, maksudnya ini secara sederhana aja nih cara berpikirnya. Kalau kita terhenti di dosa yang di masa lalu, gimana dosa-dosa yang sekarang? Kapan minta ampunnya? Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi akhirnya kalau saya begitu, Bu India Stuti, kebetulan saya juga ada pengalaman pribadi gitu ya, sehingga akhirnya waktu saya menyadari itu, ya Allah, saya benar-benar minta ampun sama Allah, dan akhirnya memang ada perasaan lega, dan saya merasa, ya Allah, Engkau memang Maha Pengampun, ya Allah, gitu ya. Saya istirahatkan dalam hati bahwa Allah sudah mengampuni saya. Tiba-tiba plek kebuka gitu ya. Ya Allah, selama ini ada terumbu-terumbu karang yang karena ini saya nggak lihat dan saya nggak rawat. Saya biarkan begitu aja bertahun-tahun terumbu karang ini gitu. Nah gitu ya, contohnya gitu Bu. Jadi begitu kita berhenti ya, anchor-nya terlalu dalam di satu dosa ini, kita nggak move on, ya. Saya bilang sih gitu juga. Akhirnya kan itu jadi sebuah kesombongan ya. Oh, Allah tuh Maha Pengampun kok. Masa kita merasa nggak layak diampuni sama Allah? Itu kan satu kesombongan. Nah kira-kira gitu. Jadi Allah tuh Maha Pengampun gitu loh. Jadi masa kalau sampai kita merasa, ya Allah, rasanya karena dosa saya terlampau besar, nggak layak saya dapat ampunan Allah. Aduh, nauzubillah. Ya. Udah mulai seuzon tuh sama Allah tuh, nauzubillah. Jadi lepas perisai Bu, pelan-pelan. Memang pelan-pelan. Kadang-kadang tipis perisainya. Seperti tadi ya, lagi mau pergi sholat subuh, ini orang kaya nggak bangun sholat subuh, itu kan jadi perisai. Tipis banget. Mungkin kalau perisai-perisai yang gampang gitu ya, kayak misalnya mencuri ya, korupsi, itu sih mungkin kalau kata Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu tuh dosa-dosa yang kecil lah gitu, levelnya level bawah gitu ya, kalau misalnya level anak TK gitu. Nah ya Masya Allah gitu ya, kita anggaplah level kita udah nggak begitu lagi. Jadi dosa-dosa atau perisai yang mau kita buka ini udah bukan level-level yang mencuri, berbohong, bukan itu lagi levelnya, udah banyak, udah naik level gitu kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bu. Jadi akhirnya nanti insya Allah kalau udah begitu kan plong ya, kayak nggak ada beban lagi, akhirnya kita bisa istiqomah. Karena kan memang buka perisai ini kan terus umur hidup ya, karena kita terus-terusan berperisai kan, gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu kira-kira menjawab nggak Bu India Stuti ya? Mohon maaf saya kepanjangan. Makasih. Iya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab Bu. Masya Allah. Kalau kata kalau kalam dari Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa tidak ada dosa kecil kalau setiap hari dilakukan. Tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Maka istighfar itu adalah satu jalan menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah kita istighfar aja. Kita nggak ingat dosa itu, pokoknya istighfar jadi zikir kita sehari-hari. Karena jelas istighfar itu akan membuka proses rezeki. Nah, karena kita sudah kenal ilmu ini, maka kita hati-hati dari dosa. Maka dosa kecil tadi itu, ya kalau contoh berbohong, satu kebohongan akan menambah kebohongan yang lainnya. Bohong 1, 2, 3, 4, 7 seterusnya gitu kan. Nah, nggak sadar kita itu menjadi perisai yang tebal gitu. Nah, karena kita udah tahu ilmunya, sekarang hati-hati karena nggak ada dosa kecil kalau dilakukan tiap hari gitu. Kan besar juga gitu. Nah, tadi saya ngisi kajian di KSS itu seperti itu. Ada yang bertanya juga teman-teman tentang dosa. Nah, cuman gini, ada satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa ini kan sebenarnya kalau Allah berkehendak, Allah bisa hapuskan dosa kita. Ya, tidak sekedar ampuni gitu. Kalau diampuni itu kan daftarnya masih ada. Ini si Solihin pernah dosa ini masih ada tuh listnya. Hanya diampuni. Mungkin 0 itu nilainya kayak mungkin ya. Misalnya nih dosa A kan dosanya A nilainya sekian, minusnya nih dosanya nih. Ini 0 gitu. 0 diampuni Allah. Tapi belum dihapuskan.
Nah, ada yang dosa itu dimaafkan oleh Allah, dihapuskan. Tip X, nggak ada lagi gitu. Dulu pernah lakukan ini tapi dihapuskan Allah, nggak ada lagi gitu. Nah, kalau kita bisa mendapatkan pengampunan yang sampai level penghapusan dosa, itu Masya Allah, dahsyat. Kapan itu momentumnya? Momentumnya adalah di saat malam Lailatul Qadar. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apa yang saya panjatkan ketika ketemu Lailatul Qadar? Doanya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kok bukan astagfirullahaladzim gitu kan? Tapi ya Allah, Engkau sesungguhnya pemaaf dan menyukai orang bermaaf. Maafkanlah aku ya Allah. Maafkan ini oleh para ulama, para alim ulama ini dikatakan sebagai menghapuskan, gitu. Tidak mengampuni. Kata ghafur dengan afu itu beda. Ghafur itu mengampuni, afu bisa memaafkan, bahkan bisa menghapuskan. Nah, maka momentum-momentum seperti ini kita coba pas kita Lailatul Qadar itu, ya kita doanya maksimalkan sehingga dapat ampunan dan penghapusan dosa dari Allah tuh, wah luar biasa banget itu. Itu yang disebut Lailatul Qadar gitu kan. Lailatul Qadar dosa dihapuskan semua oleh Allah. Masya Allah, bersih kita. Itulah makanya di ujung-ujungnya ketika kita selesai Ramadan bisa seperti bayi yang baru dilahirkan. Mungkin karena ada satu peristiwa yang namanya Lailatul Qadar. Artinya kita tetap optimis bahwa Islam itu begitu indah, Allah begitu maha besar, maha agung, maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun, maha pemaaf gitu ya. Nah, kembali ke situ, insya Allah. Saya yakin teman-teman semua pasti dimudahkan segala prosesnya, segala urusannya. Terima kasih Pak Manur, Bu Indi, Astutik, Kalimantan Timur, CTMR juga ini Masya Allah ya. Bu Dinta Adisa dan beberapa teman CTMR yang mungkin saya nggak kenal wajahnya gitu. Terima kasih sudah hadir semuanya, mewarnai materi kita pada malam hari ini. Silakan jika ada hadir yang lain yang mau sharing lagi, masih ada waktu nih. Ustadz boleh saya lebih tepatnya bukan bertanya tapi mau confirm aja. Masuk, masalah. Siap. Yang penjelasan tadi Ustadz kan katanya Allah maha pemaaf dan tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang. Berarti artinya kita pun juga tidak boleh meremehkan atau memudahkan atau yang bahasanya Allah itu maha pengampun gitu kan ya. Terus akhirnya keasikan santuy bahasanya apa-apa Allah ini maha pemaaf, maha pengampun. Akhirnya jadi kita tidak melakukan waro, tidak kehati-hatian maksudnya tidak menjaga atau apa karena ada bahasa yang Allah maha pemaaf, apa-apa pengampun, ngerti kok, itu juga nggak boleh disalahartikan ya Ustaz ya. Betul. Karena pernah dengar orang-orang mulai santai, Allah maha pemaaf. Iya, banyak sekali tuh. Kenapa nggak sholat? Benar, lo kan maaf, dimaafin nanti kalau udah waktunya kita sholat gitu ya. Ya itu karakter-karakter yang tidak bagus juga gitu. Karena kita sebagai seorang yang belajar ilmu Allah, dan hal ini juga ilmu rezeki ini kita udah tahu cara-caranya. Bahwa kalau kita berhati-hati dari dosa, ingat berhati-hati dari dosa. Artinya kita berarti ada kekhawatiran, ada ketakutan atas azab Allah gitu. Ada kita saat mengakui kekuasaan Allah, maka kita ya berhati-hati itu sangat menunjukkan ketakwaan kita kan. Takwa itu kan artinya hati-hati gitu kan. Benar Bunda Dinta. Berhati-hati ya Ustaz. Iya, berhati-hati dari dosa. Karena tadi itu kata Imam Al-Ghazali, tidak ada dosa kecil kalau setiap hari dilakukan. Ya sekarang contoh aja kita ya hari ini umur mungkin udah 50, 60, ada 40 gitu ya. Nah ternyata kenapa konsep rezeki berisi rezeki? Karena dosa yang dicintai, dosa yang digenggam erat-erat gitu. Kita udah tahu dosa tapi dilakuin terus. Contoh gosip aja lah. Udah tahu dalilnya jelas, ayatnya jelas. Gosip itu dosa, seperti makan bangkai sudah kita sendiri jelas tuh. Tapi kita kayak nggak yakin gitu, ngeremehin. Nah, gosip asik aja gitu. Asik aja. Nah, selama 60 tahun bayangkan. 60 tahun kita gosip terus gitu. Belum pernah istighfar tuh. Belum pernah taubat. Kebayang tuh. Tubuh-tubuhkan perisai rezekinya. Karena apa? Ketidakhati-hatian. Nah, ketika kita udah ada ilmu ini, hati-hati ketika ada gosip. Astagfirullahaladzim. Ini peluang perisai nih. Hati-hati. Ketika ada kesempatan berbohong dikit, misalnya contoh. Udah sampai mana Bu?
Padahal masih makan di rumah nih. Ngomongnya ya OTW. Padahal masih makan tuh. Nah sering begitu. Nggak hanya sekali 2 kali, mungkin bertahun-tahun begitu terus, Bu. Pak, bayangkan berapa dosa yang kita lakukan. Nah kita hati-hati benar. Jujur aja sih, jujur itu kan jelas. Ya, kalau kita misalnya lagi makan ya ngomong aja, oh ya maaf Pak, sedang makan baru dapat 2 sendok nih, sabar ya gitu. Atau misalnya ya sedang menyiapkan kendaraannya atau apalah, jangan ngomong OTW tapi kita masih duduk di rumah. Maka saya sering terjemahkan kata OTW itu dengan kata-kata ora tepat waktu. Udah kalau orang OTW itu berarti ora tepat waktu tuh. Udah. Bukan on the way, bukan. Kalau OTW itu kalau udah di mana OTW udah ora tepat waktu itu pasti. Alasan gitu lah. Dan begitu ya rata-rata gitu. Nah, kita sebagai insan MR yang sudah belajar jurus keren ini, maka praktekkan dengan cara berhati-hati dari dosa. Kita ingat Allah yang maha juga al-azim, yang azabul azim, yang azabnya itu begitu besar, dahsyat, kita ingat juga. Di samping kita ingat kepemurahan Allah, ingat kepemaafan Allah, ingat pengampunan Allah. Itu insya Allah ya bunda sekalian, terima kasih banget Binta udah mengingatkan kami semua, masalah. Terima kasih Bunda Indi. Bunda Indi sebenarnya bukan bertanya ini, ngorek-ngorek materi dari Pak Manur ini. Salah ya. Oh ya Bunda sekalian, jika masih ada silakan. Terima kasih banyak ya semuanya. Ada kata penutup dari Pak Febriansyah, silakan. Ya, yang kita bilang periset tadi Bu, kan itu adalah yang berlarut-larut ya dosanya gitu. Jadi kita pikirkan terus berlarut-larut nggak move on. Nah itu kira-kira tadi, jangan sampai kita seperti itu gitu. Jadi kita azamkan aja dalam hati bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, dan Allah tuh sayang banget sama kita. Jadi akhirnya kita tidak akan terjebak dalam tanda petik gitu ya dalam satu dosa yang itu aja gitu. Dan yuk sama-sama kita perjuangkan menjadi humasnya Islam, menjadi manusia yang ketiga ya, yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ya, kita punya rambu-rambunya. Jurus MR ini adalah rambu-rambu sekaligus juga penunjuk jalannya ya. Jadi kita sudah punya ini, kita manfaatkan, terus berada dalam komunitas ini gitu ya. Terus dekati Pak Solehin ya, beliau ada kajian di mana ikutin, beliau ada program-program apa ikuti Bapak Ibu semua ya. Karena apa? Karena untuk menerapkan ilmu mana rezeki ini kita butuh satu guru ya, satu mentor gitu, dan memang yang paling baik adalah ya kita ikuti satu itu terus gitu ya, sehingga benar-benar ngelotok gitu ilmunya, pelajarannya, prakteknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nih dengan berjamaah, dengan bersama-sama, praktek kita menuju hasanah di dunia dan hasanah di akhirat jadi ringan dan bahagia ya. Itu yang paling penting. Kalau ya pokoknya Islam nih akhirnya harus bahagia gitu kira-kira. Jadi kalau sampai saat ini kita belum bahagia, ayo kita muhasabah diri sama-sama. Atau kalau orang sekitar kita belum bahagia karena kita, yuk kita sama-sama muhasabah diri lagi. Ya pasti ada perisai yang belum kita buka. Ya, itulah kenapa sebabnya kita belum bisa bahagia dan kita belum bisa membahagiakan. Demikian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Segala sesuatu yang baik juga datangnya dari Allah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bunda sekalian, Anak cukupkan. Semoga bermanfaat. Ya, gimana? Manfaat ilmunya? Oke, coba kita lihat jempolnya dulu. Oke, manfaat ilmunya? Jempol. Oke ya, ada 4 jempol, ada 2 jempol, Masya Allah ya. Barakallah. Jempolnya ini menunjukkan kita ya ilmu manfaat. Saya dapat dari materi malam hari ini, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengan doa akhir faratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq. Dan Pak Febri. Siap, Bu Dinta. Barakallah. Ana selaku Kalau Lampung yang mengundang Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas jamuannya, atas segala sesuatunya, yang penempatannya ya, penempatan ruang jumnya, jamuan hidangannya, jika nggak sesuai mohon dimaafkan sekali lagi ya.
Insya Allah inilah batas kemampuan kami. Kemampuan kami hanya menyajikan yang seperti ini ya. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin kadang-kadang kan ada yang penyajian awalnya itu bagus, kita nggak bisa seperti itu. Penting ada, bisa masuk ya udah keren lah itu aja ya. Akhirnya juga kita ya biasa aja insya Allah. Tapi sekali lagi ilmunya dapat. Nah maka nanti setelah di close grup ini ya silakan nanti diam sejenak untuk berdoa. Karena kita baru masuk gua keajaiban nih, baru masuk gua keajaiban, sangat-sangat insya Allah sangat momentum yang bagus. Dan setelah keluar grup jangan ngapa-ngapain dulu, pesan saya doa dulu sejenak aja, 1 menit, doa kickback, doakan semua yang hadir di sini, doakan siapa aja, silakan. Setelah di close grup ini ya, momentum ini momentum yang langka, kadang-kadang kita suka nggak memanfaatkan, habis keluar ngaji keluar aja, habis baca Quran udahan aja gitu. Padahal itu momentum sangat baik kita untuk berdoa. Silakan nanti ya. Nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. And for meeting. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.